Tapi ini kompleks banget dengan permasalahan kayak mafia bola, pengaturan skor, gini-ginian. Ini gimana sih kondisi kita di Indonesia ini? Sekarang saya tanya, mungkin nggak Brazil juara badminton? Nggak mungkin. Oke. Memang kita ya bukan ada yang 7 miliar tuh ya. 7 miliar setahun? Ya ada. Ya kan pemain gede. kita? Gede kan gitu. Bukan naturalisasi ya, pemain Naturalisasi ada. orang Indonesia? Ya. Ketua PSSI di FIFA itu seperti apa misalnya? Apa sih yang dibicarain di antara para ketua-ketua federasi negara, bolanya negara masing-masing itu di luar tuh ngapain aja, Bang? 1 tahun berhenti sepak bola, 4 triliun orang tidak berputar uang situ. Oh ya? Udah dikaji. 4 triliun duit tidak muter? Tidak putar. Ini kan luar biasa loh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah, hari ini gue kehadiran tamu yang luar biasa, Bang Iwan Bule. Ini jagoannya bola Republik Indonesia lah ya, yang pegang bolanya di Indonesia. Bang Iwan sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gue manggilnya Bang atau Kang enak? Boleh. Coba aja. Nyindir dikit. Tapi gak usah dimatu lu. Kayak gini, Bang. Semenjak ini PSSI menarik ya, selalu menarik ya kalau bicara bola nih, apalagi khususnya buat teman-teman laki nih ya. Ya nggak jauh-jauh pasti kesehariannya nonton bola, main bola gitu kan. Yang menarik adalah ini pertanyaan di kepala gue, Bang. Lu ngapain jadi ketua PSSI gitu? Polisi jenderal, ya kan? Enakan mana jadi ketua PSSI atau jadi polisi? Iya, Pak. Nggak bisa diperbandingkan dua. Nggak bisa dibandingin ya? Kenapa jadi ketua PSSI? Historis agak panjang, gue jelasin. Nggak apa-apa, Bang. Nah, saya kan pensiun tuh 2020 bulan Maret. Ya. Jadi Kapolda terakhir. Bukan, ada di Sesta Malemana Bintang 3. Oke, sempat Bintang 3. Oke. Ya. Jadi saya udah tahu akan ada pemilihan ketua PSSI. Saya mempersiapkan kurang lebih 8 bulan sebelumnya lah. Saya bilang, kita mau pensiun, masa saya punya tenaga, masih ada, otot masih bagus, otaknya saya nggak pergunakan untuk kepentingan rakyat lah. Nah, kalau saya kan Muslim ya, ada rahmatan lil alamin. Ini tampangnya doang bule nih ya, tapi Muslim. Oh iya. Muhammad ini apa dong? Iya. Haji mau dia. Haji. Tapi tampang mau nggak mau jadi bule masih ada bulenya. Ya, ada historis juga. Ada historis. Iya. Iya. Jangan-jangan dipikir nih, jangan ketua PSSI ini naturalisasi juga nih. Bisa jadi. Lanjut Bang. Ya, rahmatan lil alamin toh, sebaik-baiknya manusia dan bermanfaat bagi sesama. Ya gitu. Nah, saya ingin memberikan sumbangsi tenaga pikiran otak saya untuk negara. Kebetulan ada nih kans untuk menjadi ketua umum PSSI. Kenapa? Saya suka bola. Saya pemain bola dari mulai SD, TK, SD, SMP, SMA ya waktu itu hobi. Di Kubangan di sawah dulu kan masih. Masa di sawah? Di sawah dikeringin. Zaman dulu 4 tahun Kiplik. Oke. Tahun 76 nih, Pak. Iya. Tapi gue dengar Bang Iwan Bule ini kan juga masuk keluarga yang susah gitu kan, memang nggak ada gitu kan. Teman-teman kan biasa, dulu di Bandung kan masih sepi tuh. Jadi masih banyak lapangan-lapangan yang kan nggak bersih sekarang. Kalau sekarang kan banyak lapangan yang bagus. Itu pun lapangan cuma satu, lapangan Stadion Siliwangi punya tentara, satu lagi Lodaya punya polisi. Oke. Itu kan dipakai terus. Kita sekali-kali main di sana tuh. Sisanya ya lapangan biasa lah gitu. Becek-becekan. Yang penting main bola seneng kan. Bandung masih banyak sawah. Itu SD masih banyak tuh. Jadi keringin dulu sawah baru main bola gitu ya. Pokoknya apa aja ada lapangan harus kita sikat. Gampang kita bikin gitu. Atau taruh sendal. Nah, di situ mulai setiap strata sekolah saya terus bermain. Biasanya di back ya. Sampai SMP saya ikut klub SSB. Namanya Sidolik di Bandung. Itu anak klubnya Persib Bandung. Saya ikut latihan di sana, tapi tidak sampai profesional. Persib ini, ya, jadi bibitnya Persib ya, dulu. Boleh dong. Di mana kita dipijak, langit dijunjung. Darahnya darah Persib loh ini. Ya, saya mau dari Bandung. Iya. Kalau nonton Persib juga seneng di Stadion Siliwangi. Duduknya pun di tribun, tidak mau di VIP. Oke. Di sana bertemu
teman-teman supporter yang luar biasa, atmosfernya dapat lah. Atmosfernya dapat gitu ya. Ngomongnya orang Bandung, wah anjir, wah senang lah gitu. Iya betul. Nah, itu nikmatnya itu nonton bola, bukan di VIP ya bang. Ada historisnya jadi gitu. Memang saya suka bola. Ya, kemudian ke sini saya pikir saya harus berbuat nih apa yang berbuat. Ya, waktu itu saya akan maju, anak saya bilang, "Pak, udah ngapain mau kerja lagi, Bapak kan udah cukup lah, nikmati hidup aja, jalan-jalan ke luar negeri." Kemudian ya pokoknya santai, istirahat, main golf, gua nggak golf juga sih sebenarnya. Masa mau bola lagi kan? Repot di lapangan dengan bola lagi deh. Saya berpikir sebelum maju, saya bilang saya harus berikan apa yang saya dapat dari negara atas perintah dari yang Maha Kuasa kepada negara kan. Jadikan Iwan Bole Kapolda NTB. Oke, Tanda tangan lah itu Kapolri mungkin. Iya. Kapolri jadikan Iwan Bole Kapolda Jawa Barat. Tanda tangan lah mungkin. Jadikan Iwan Bole menjadi Kapolda Metro Jaya. Tangan kan digerakkan sama atas izin dari Maha Kuasa memang ya. Betul. Jadikan bintang 3 tanda tangan. Jadikan pejabat gubernur tanda tangan lagi kira-kira itu. Sempat jadi pejabat gubernur juga? Pernah. Jadi banyak sekali kemudahan rezeki yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa melalui negara atau rakyat kepada saya. Oke. Saya harus kembalikan agar apa yang diberikan oleh negara atau rakyat melalui perintah dari Yang Maha Kuasa, saya harus kembalikan karena sayang saya masih punya tenaga, pikiran dan otot saya yang harus saya lakukan untuk negara. Dan kebetulan di bidang sepak bola. Gua tanya orang, ngapain sepak bola kan bukan negara? Siapa bilang? Sepak bola ini pemersatu bangsa loh. Iya, di situ yang saya ingin ambil. Kalau timnas kita ini bisa betul-betul dibanggakan, sekarang aja kemarin luar biasa orang nonton timnas kan. Kita meskipun belum dapat juara di setiap turnamen, tapi kan sudah luar biasa. Itu kalau sudah timnas nonton, kapan-kapan gua ajak deh. Siap. Itu nggak ada lagi suku, bangsa, ras, antar golongan. Semua merah putih, semua cair. Udah dadamu. Oh, cair itu. Karena kemarin di Bandung itu Bangladesh lawan timnas. Itu ada Viking, ada Timah, dia nggak berantem loh. Iya. Karena memang itu mempersatukan gitu. Iya. Yang saya pikirkan. Nah, kembalilah anak istri saya bilang, udah Pak, nak, saya bilang, Bapak ingin kembalikan apa yang Bapak dapat dari negara untuk kembali ke negara, mengabdi. Ini cerita ke keluarga? Iya. Paman Enjo capek, justru Pak Enjonya di situ. Iya. Passionnya di situ. Kalau ada kegiatan, kalau di rumah aja bisa sakit nih. Jadi bego ya? Lama-lama di rumah jadi bego. Kalau di rumah aja. Kaja, memang itu mungkin kelebihan, bukan kelebihan ya. Iya. Gua dikasih sama Yang Kuasa ya. Iya. Apa kan dinas sudah lama. Memang gua nggak pernah ngambil cuti juga, jarang kali. Selama dinas tuh ada 12 hari hak cuti saya jarang ambil. Kalaupun bercuti adalah umroh dan sekolah aja gitu. Jadi memang saya totalitas betul kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Iya. Tapi gini loh Bang, masalahnya kenapa harus PSSI? Kan pasti banyak lah pilihan lain. Enggak lah. Bang Iwan Bule ini kan dikenal polisi yang tokcer, maksudnya karir selalu bagus nih. Akhir-akhir sampai ke bintang 3 akhirnya kan. Dari 3 daerah Kapolda loh, terus langsung bintang 3 begitu. Masa nggak ada tawaran yang lain atau yang menarik yang lain selain PSSI? Enggak lah, kembali karena sepak bola pada saat itu. Bukan, sepak bola itu kan olahraga yang diminati oleh rakyat. Oleh banyak peminat di Indonesia, hampir 70% loh. Disitulah saya ingin memberikan kontribusi dan semua, maaf, bukan mengecilkan cabang olahraga lainnya. Pasti bolanya duluan. Kalau kita nggak bawa medali emas, itu meskipun juara umum juga biasa aja. Tapi kalau bolanya bawa medali emas, meskipun nggak juara itu lain gitu. Benar. Nah, jadi itu yang saya mau ambil gitu. Bagaimana kalau bisa memajukan sepak bola, ujungnya kan di tim nasional. Tapi ada kompetisi. Ke tim nasional ini kalau berbuat bisa juara aja. Sekarang aja bisa lewat menjadi Piala Asia kan udah luar biasa. Senang sekali bangsa kita nih, bangga ya. Apalagi nanti kalau insya Allah sesuai dengan roadmap saya, keinginan saya bisa jadi juara ASEAN ya, di AFF atau AFC, kalah semua tuh nanti di Asianya bisa ke berapa? Luar biasa. Sekarang aja udah rankingnya udah turun Pipa. Dulu 179, sekarang 150, itu udah bangga Indonesia gitu. Ada 150 sekarang Bang ya? Iya, ada 29 poin tuh agak nggak mudah gitu. Nggak mudah. Jadi kita mesti, jadi kembali
kebanggaan negara kita lah, kebanggaan rakyat kita kan. Iya, Itu yang saya ingin ambil gitu. Iya, Kan di cabang lain kan nggak ada. Iya. Maaf saya bukan mengecilkan cabang lain. Maaf sekali lagi, saya hormatnya kepada para ketua cabang. Anak bola. Nah kan gini Bang ya, di bola ini emang sulitnya bicara di bola ini kan kompleks gitu loh. Jadi menjadi ketum PSSI ini kan nggak cuma mengatur untuk menjadikan sebuah klub yang menang atau sebuah negara kita menjadi menang dilihat di mata dunia. Tapi ini kompleks banget dengan permasalahan kayak mafia bola, pengaturan skor, gini-ginian. Ini gimana sih kondisi kita di Indonesia ini? Kalau gue pribadi ngeliatnya gini Bang ya. Kayaknya ya mafia bola ini emang kayaknya memang nggak bisa dihindarin nih di dunia ya. Menurut kan pemainnya pasti besar-besar gitu kan. Korelasinya sama Indonesia gimana Bang? Saya nggak bicara kepemimpinan sepak bola dulu ya. Iya. Nah enak saya. Iya. Itu biarkan publik menilai. Oke. Yang penting pada saat saya sampaikan kepada seluruh pengurus. Jadi waktu saya kongres itu kan saya sampaikan visi misi saya. Saya bilang hanya ada 3, saya sampaikan ke teman-teman para stakeholder sepak bola, terutama para pengurus sepak bola, ya. Pengurus sepak bola, stakeholder sepak bola itu ada wasit, ada pelatih, ada pemain, ada voter, pemilik hak suara. Hanya 3 pilihan. Ikuti apa menjadi garisan visi misi saya. Ya. Ikuti saya bilang. Ya. Karena saya betul-betul real itu ingin sepak bola kita baik, benar, bersih, enak ditonton. Nah, itu yang untuk sepak bola. Kalau kalian tidak mau ikut, diam aja. Jangan ganggu saya. Oke. Kalau kalian ganggu, saya hajar. Iya. 3 poin itu saya sampaikan. Bicara jenderal polisi nih Pak. Iya. Dan saya buktikan itu. Nah, habis itu saya panggil seluruh pengurus, saya nolkan semua. Oke, saya tidak melihat sekalian teman-teman pengurus lama. Tapi sekarang dengan saya, dengan Iwan Bule, kita punya kertas nih. Saya mau isi tinta emas. Kamu ikutin saya. Saya tidak mau tinta merah atau hitam. Ngerti? Saya bilang ngerti. Jadi akhirnya semua tidak boleh ada pengecualian atau mungkin diskriminasi atau kelebihan kepada teman-teman para pemilik klub yang ada di pengurus sepak bola. Oke. Jadi kalau semua sama ya nggak ada masalah. Tapi kalau satu yang diistimewakan nggak pasti yang lain komplain. Nggak ketahuan. Kalau ketum itu main ketahuan. Mereka sudah hafal semua kan. Jadi baca gerakan pasti kelihatan ya. Sayanya memang harus betul-betul firm. Ya kalau saya meleng ke kanan 5%, ke bawahnya bisa 50. Gitu. Nah, oleh sebab itu makanya sekarang saya konsen sekali. Jadi di dalam permainan sepak bola itu ada di antara 2. Satu match speaking, itu pemain dibayar. Ada itu. Dulu ada ya. Pemain dibayar tuh ada. Dibayar sama bandar supaya mereka bisa mengalah atau mengalahkan. Kalau 6 dibayar kan bisa kalah tuh. Satu lagi match setting antara klub dan klub, main mata lah gitu, supaya klub lain nggak masuk. Oke lah kita 0-0 itu ada itu. Nah, tapi itu biasa kesepakatan. Jadi kalau yang dibayar tuh namanya match speaking, itu ada bandarnya melalui runner-runner yang bagian lapangan yang nyari-nyari. Tapi kalau klub besar saya rasa udah enggak ya. Ya karena memang sudah sejahtera, sudah jelas gitu, kontraknya juga panjang, duit yang dibayar dikasih juga resikonya besar. Kan kelihatan pemain tuh kalau kira-kira main nggak benar kelihatan. Apalagi saya udah biasa lihat bola ya. Oh ini nggak benar. Kayak sengaja itu kelihatan. Ya alhamdulillah lah sekarang itu hampir katakan hampir tidak ada. Mungkin ya 10% sih masih ada ya. Tapi di Liga 1 hampir tidak ada itu. Iya. Tadi Bang sempat bilang kalau kita bicara di klub-klub besar ini sulit untuk misalnya memang masih ada mafia bola itu. Tapi kan di dunia itu juga klub-klub besar yang masih ngatur-ngatur itu. Iya, kan kembali kepada federasi untuk mengawasi itu ya dengan ketat, dengan betul-betul dengan pengawasan monitoring yang tinggi kan gitu. Iya. Saya lakukan itu, makanya saya kan kerjasama dengan kepolisian. Jadi ada konsep curang saya. Ketum PSSI-nya polisi. Ya, jadi ada konsep kerjasama sama polisi. Bukannya polisi aja. Dengan TNI saya kerjasama. Orang bingung ngapain sih Iwan boleh kerjasama sama TNI? Oh ada gunanya. Ya. Apa? Dia punya TNI itu punya atase pertahanan. Ya. Perwakilan di dunia ya, di luar ya. Dunia. Nah, saya pergunakan itu untuk membantu timnas kita kalau sedang latihan atau sedang bertanding negara orang. Minimal saya punya data bagaimana data negara tersebut. Waktu anak-anak sempat di Lemhanas dulu, Bang ya? Iya. Rata-rata atas pertahanan tuh udah Lemhanas semua. Iya, udah Lemhanas. Alumni itu. Iya. Jadi saya tanyakan waktu ke Korea,
Saya tanya ke Atan sana, Kolonel Angkatan Laut, Dek, bagaimana situasi Korea? COVID-nya berapa? Kita udah dapat data. Yang real pasti benar. Oke, oke. Itu gunanya. Kemudian kalau ke sana mereka dikawanin. Saya kerjasama juga dengan Kementerian Luar Negeri. Kalau mereka datang, saya nulis surat ke Bu Menteri, timnas kita akan main atau latihan di sini. Dijemput tuh sama duta besar. Ya kalau nggak duta besar nggak ada, dijemput sama stafnya. Nanti diajak makan ke kedutaan, kan bangga mereka. Betul. Berarti ada negara gua di luar gitu. Negara menyambut. Mereka dijemput. Selamat datang Garudaku, pahlawanku. Wah, dia kan semangat gitu kan. Iya, benar. Itu yang saya sampaikan tadi. Jadi kembali ke mafia bola, jadi kita harus konsen. Ya mungkin tahulah kemarin ada yang ramai-ramai di salah satu stasiun TV mengatakan bisa apa PSSI jilid 6, kemudian ada narasumber. Ya itu mafia bolanya dulu. Mereka sekarang ditahan kan di Polda Jatim. Ini ditahan nih? Tahan, karena dia maling teriak maling. Oke. Dia yang sering hubungi, mungkin Liga 1 sulit, Liga 2 sulit, ke Liga 3 dihubungi. Ketangkep sekarang, ya, dulu. Mungkin tidak pernah ada diajukan ke pengadilan. Saya bilang harus masuk ke ranah. Dulu memang belum pernah ada proses kayaknya masalah mafia-mafia Ya, bola. sekarang saya konsen, begitu dia ada permainan kita proses, dia bilang keluar akan buka aja. Kalau ada personil atau mungkin yang di dalam federasi bermasalah, saya dorong duluan, saya injak duluan. Iya. Ya kan dari itu mereka mungkin mikir kan gitu. Iya. Ya, jadi saya lakukan. Makanya kalau itu sulit dilakukan kalau misalnya ketum ikut main tuh sulit. Iyalah pastilah, udah pasti itu. Iya. Saya bukan bilang saya paling hebat enggak, tapi silakan aja tanya. Iya. Kan gampang nanya ke gimana ketumnya kan. Kalau saya bilang hebat kan saya nggak pantas lah. Ya, jangan nilai di sini. Pantas, ya. Jadi baru pertama kali nih ya, mafia bola masuk nih baru pertama kali nih. Baru pertama kali. Boleh buka di literatur di Google. Selama ada PSSI baru sekali lah ada mafia bola di penjara gitu. Langsung masuk ya. Langsung diproses segala macam ya. Iya. Yang menarik terutama ya pemain yang sudah orang tahu pelaku itu kan sudah dihukum tidak boleh berkecimpung dalam dunia sepak bola seumur hidup. Dia masih bisa main, bisa bicara di media kan lucu gitu. Iya. Saya akhirnya memang ada kejadian, dia memang begitulah pekerjaannya gitu. Iya. Apa sih gini loh Bang, sulitnya atau sulitnya jadi ketum PSSI ini apa? Gitu kan banyak juga, termasuk saya pribadi ya. PSSI ini ngapain aja dan apa sih kendala dan sulitnya itu biasanya yang dihadapin di lapangan? Atau maksudnya yang di dalam tahap lobby-lobby kan pasti ada dilakukan itu kan? Secara politik juga ada politik sepak bola. Bagi 3 ya. Pertama di PSSI ada tim nasional. Tim nasional itu harus baik, harus berbunyi lah ya. Yang kedua kompetisi yang sekarang bergulir, Liga 1, Liga 2 nanti. Covid udah selesai nih, jadi kompetisi udah mulai lagi gitu ya. Mulai lagi. Kompetisi aja dulu kan kadang tidak klop. Itu sulit dulu orang-orang kan. Kalau tidak klop antara jadwal yang dibuat oleh operator Liga Indonesia Baru namanya dengan kepolisian tidak cun karena memang tidak pernah komunikasi. Federasi itu hanya surat gitu aja, gua mau main tanggal sekian, polisi bilang enak aja lu, gua juga ada kegiatan, kan gitu. Memang polisi juga kan ngomongin sepak bola aja kan enggak. Nah itu harus ada komunikasi. Nah, itu kalau nggak ada komunikasi sulit, jadi masalah kan dulu banyak jadwal yang mundur atau maju karena polisi bilang gua nggak bisa tanggal sekian ada ini. Tapi kita rapat dulu sama Polri, tanggal sekian boleh nggak? Kan seperti kita tidak boleh kompetisi pada saat pengamanan Idul Fitri atau ketupat, nggak boleh karena polisi sibuk. Tidak boleh pada saat operasi lilin, kita sesuaikan gitu. Makanya kita ada tengah-tengah ada kalender kampanye Polri hari 17 Agustus, ya mungkin kita stop dulu, kita alihkan dulu, itu nggak gampang. Itu harus komunikasi gitu. Nah saya lakukan itu. Jadi bukan tidak ada masalah, ya masalahnya banyak gitu. Belum yang lain-lainnya, masalah tim nasional, pelatih, kemudian kesejahteraan mereka lain sebagainya. Nah itu yang saya terus-menerus sekarang konsen terhadap itu. Termasuk industri. Sekarang sepak bola, dulu ada Liga 1, ada Liga 2. Liga 2 itu cuma dulu harganya cuma 2 miliar, sekarang 12 miliar. Artinya ada peningkatan sepak bola itu. Karena apa? Sudah dibeli sama Rapi, dibeli sama Atta, dibeli sama Konsina. Artinya apa? Mereka sudah mulai tertarik dengan dunia sepak bola itu. Sekarang dengan naiknya valuasi, pemain pun naik. Artinya ada industri yang bergerak, ekosistem yang bergerak. Betul. Disitulah adanya perubahan dalam dunia sepak bola di Indonesia gitu. Ya saya tanya Rapi, lu ngapain sih beli bola? Wah saya tertarik Pak Ketum.
menurut dia bahwa alhamdulillah kita Australia karena bla 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 bla. Ya udah. Nah, sekarang kan Apa menghasilkan itu dunia industri dia sepak kan bola itu? sponsor nanti. Oke. Ya, kita kan sponsor, nggak ada sponsor nggak ada duit. Kalau Betul. dia bermain runs bagus, sponsornya ini kan dapat duit ya. Iya. Buat bayar pemain, malah kalau bisa lebih itu malah gitu ya. Iya, iya. Di situ industri sepak bola itu industri gitu. Iya, iya, Hak iya. siaran kita nonton kan gitu. Meningkatin valuasi Iya, akhirnya. valuasi kan karena dibeli sama selebritis, kemudian dengan harga sekian, ada pemain baru, mainnya menang naik dong harga. Harga pemain pun naik juga. Naik, gitu kan? harga Oke. pemain, harga klub itu naik gitu. Ini berantai tuh Pak ya? Oh iya, itu ekosistem namanya. Iya, ekosistemnya ya. Satu lingkaran gitu. Oke, nah kalau bicara sepak bola balik lagi ya Bang. Ini kendalanya di Indonesia tuh apa sebenarnya Bang? Kenapa misalnya gini ya? Indonesia itu kita udah berapa kali ikut Piala Dunia gitu ya. Yang sulit bagi ini kan ketua PSSI pasti punya helikopter view yang berbeda ya dibanding kita Bang ya. Apa sih kendalanya di Indonesia? Kenapa kita punya SDM yang penduduk Indonesia yang 4 besar loh dunia Bang, ratusan juta gitu penduduk kita, dan berbagai macam sebenarnya peluang kita gitu loh. Apa sih kendala terberatnya sebenarnya kok kita nggak bisa? Sekarang saya tanya, mungkin nggak Brazil juara badminton? Nggak mungkin. Oke. Nah, Iya, iya. memang kita ya bukan tempatnya orang bola, tapi kan Oke. ini menjadi suatu Kalau silat tadi ya, juga luar silat. biasa. Kita harus mau ke sana meskipun kita tahu Iya. kita agak cukup berat, tapi kita berjuang gitu. Itu aja pertanyaan. Tapi kan sepak bola ini sekarang ini udah jadi olahraga tradisional seperti yang Bang Betul, Iwan dulu ya. main Ya, sawah memang gitu ya. kan. Kan berbeda ya. Kalau di Brazil tuh orang hamil tuh itu pengennya laki-laki. Biar Malu dia dari temen bola. Jadi itu salah satu mungkin kalau kita yang dikultuskan di sana itu bola. Iya, iya. Apa yang kata penggiat atau sepak bola itu yang diikutin kan. Itu kan Iya, beda iya. kultur ya. Iya. Memang Tuhan menciptakan itu kali. Iya. Tapi bukan kita tidak bisa. Nah, kita kan sedang sekarang terus mengarah ke perbaikan-perbaikan ya. Yang menurut Bang Iwan belum ini di sini nih sebenarnya masalah ini gitu misalnya kebaca nggak sebenarnya masalah di sini nih gue mau ngancurin ini dulu nih misalnya atau gue mau benahin ini nih yang paling penting Banyak nih lah misalnya gitu loh pembinaan, point of view ya, paling pentingnya pembinaan, kemudian kayak makanan oke beda sama Eropa. Dia kalau begitu makan kan kita kan proteinnya lebih banyak ya ada ya kita perbaiki itu. kita makan nasi yang Sekarang banyak kayak sport science kita sudah buat. Di anak itu masih bisa nggak kira-kira ototnya dengan sekian itu kita tidak bisa hanya talenta, harus ada combine dengan sport science dengan teknik taktik itu. Sport science Nah, itu ya. sport science medical center. Jadi ketahuan nanti orang ini mesti taruh di mana sebetulnya. Oh. Itu ada nanti datanya bisa. Oh, oke. Orang ini sebenarnya tenaga dengan asupannya apa ini dia cocoknya taruh di posisi apa gitu ya nggak jadi dicek lah ototnya itu ini masih ada, oh taruhnya di back ya gitu. Oh. Itu ada tuh dalam hitungan sepak bola. Meskipun nantinya itu hak kewenangan pelatih ya. Iya, Jadi iya. negara luar sudah lama itu dilakukan. sport science ya Iya. di kita kan- PSSI sendiri ada divisi yang untuk ada seriusin ada. itu? Termasuk medical center kita udah punya di mana di GBK ya. Jadi kita kalau ada apa-apa ada masalah langsung ya, dicek di medical center, kita selesaikan. Jadi tahu kita oh ini orang struktur tubuhnya tulangnya sekian cocok ada itu. Oke, cocoknya di kiper gitu kan Ya, misalnya kan kapan-kapan boleh lihat ke sana. iya gitu. pengen juga kita lihat kapan-kapan diundang jadi point of view-nya menurut Bang Iwan ini lihat apa sih kendalanya tadi Bang? Tadi belum ya, kira-kira ini nih kalau seandainya Indonesia punya ini misalnya kita bisa begini aja. Ini berbeda pasti misalnya gitu misalnya. Ya kan kembali pada apa namanya dilahirkannya Secara sepak bola tersebut, berarti ya. secara genetik Ya, kah atau pasti lebih kurang lah ya. Oke. Beda dengan pemain Eropa dengan PO Max-nya lebih tinggi mereka. Iya. Ya, gampang kayak seperti badminton kan nggak bisa Brazil bisa maju badminton seperti kita kan ya. Dan kita pun mungkin tapi kita terus mencoba. Kalau lawan Brazil mungkin ya nggak mungkin lah ya lawan Jerman, Inggris segala macam. Tapi kan minimal ada kebanggaan di Asia lah gitu. Betul. Beda kan Asia kalah sama Eropa lah gitu. Iya. Nah, Secara sama fisik Latin udah kalah, iya. dengan teknik dengan apa struktur tubuhnya gitu. Memang Tuhan menciptakan itu salah satunya gitu. Iya, Kita kan iya. badminton kan gitu. Badminton, silat, ayo gitu Ya, kan. rata-rata badminton diambil sama Asia tuh kecuali ada England lah ya. Iya. Tapi biasa Asia semua badminton. Kan nggak pernah diambil sama Amerika. Iya, Sama Brazil, sama Venezuela, Iya, benar, sama benar. Uruguay gitu kan gitu. Iya. Tapi kita
sekali lagi kita udah mulai terus Tapi kan memperbaiki. ketum PSSI-nya apa genetiknya agak ini dikit. Naturalisasi. Biar beda dikit lah. Boleh. Kayak gitu Bang. Jadi berarti beberapa kendala itu ya yang memang ini ya, yang mengenai di sepak bola Indonesia. Tapi kita kan di U19, U20 lumayan ini ya. Ya, sekarang kan sedang perbaikan menuju ke sana. Ya, Kan saya ya, bilang tadi, pada saat saya akan maju kan ada 3 poin tadi, tim nasional, kemudian ada competition dan apa namanya, dan industri ya. Jadi sekarang sedang terus kita mengaca. Kan makanya dicari nanti pemain-pemain itu kan dengan pembinaan-pembinaan kita sekolahkan keluar, kemudian perbaikan asupan makanannya supaya dia ikut. Memang ya namanya orang Indonesia kan tetap lidahnya pengen kembali yang biasa dia makan dengan kultur budaya yang ada. Nah, meskipun kadang-kadang kita tak larang gitu, tapi alhamdulillah mereka sudah mulai. Saya bilang Ronaldo itu makin tua makin bagus. Karena dia tidak pernah keluar malam, tidak pernah minum, makanya dijaga, latihan setiap hari, exercise-nya terus-menerus gitu. Itu harus seperti begitu tuh. Ini misalnya dilarang makan bakso pakai lemak, dia pakai tetelan gitu. Mungkin ya. Kayak gitu-gitu kira-kira ya. Dari channelnya kira-kira kayak gitu Bang ya. Kalau bicara sepak bola ya Bang, ini saya pengen tahu helikopter view-nya sepak bola dunia gitu Bang. Misalnya kayak ketua umum PSSI di FIFA itu seperti apa, misalnya apa sih yang dibicarain di antara para ketua-ketua federasi negara, apa bolanya negara masing-masing itu di luar tuh ngapain aja Bang? Ya sama kan kayak FIFA mempunyai turun ke bawahnya ada Asia, ada Eropa, ada Amerika, itu kan kayak gitu kan. Iya, Ya, iya. kita kalau yang kita Regional. bicarakan adalah kompetisi kemajuan sepak bola, infrastruktur, semua lah yang berkaitan terus industri juga gitu. Iya. Jadi yang berkaitan dengan kemajuan sepak bola tentunya. Dan Indonesia salah satu pangsar bola nomor sekian lah yang tinggi di dunia nih. Oh, Memang Indonesia perlu lah masuk sepak bola Indonesia tuh. Jadi Indonesia tuh diperlukan untuk sepak bola tuh. Karena memang kan luar biasa penonton kita. Kemarin U19 itu main di Patriot, Piala AFF tuh. Tempat lain jarang nonton. Kalau nggak senior kan nggak menarik. Kita penuh stadion tuh. Berarti Indonesia ini luar biasa atensinya kepada dunia sepak bola. Gitu. Itu. Oh iya. Ini menarik kalau bicara bola ya. Dan kenapa kalau bola perempuan gimana Bang? Bola perempuan di Indonesia ini? Ya. Sekarang sedang kita terus bina ya. Sekarang hari ini akan bermain di malamnya di Women Champion AFF di Palembang. Bola perempuan? Ya, nanti kita insya Allah akhir tahun kita akan kompetisi perempuan ada ya. Kalau ada mulai lagi. Supaya ada pembinaan. Karena di Asia juga ada main, di Asian Games juga main kok bola perempuan. Kita dapat juara berapa di bola perempuan? Ada dapat Masih juara? jauh ya. Masih jauh ya? Kita masih Juara dunia siapa sih Bang? Amerika Masih nggak jauh. Ya. Physically masih Amerika ya, Di Amerika Latin ya. sama Inggris sama Perancis biasanya itu gantian aja ya. Iya. Kalau Australia bagus kemarin. Oke. Kita ya sama Filipina Myanmar lah masih. Kemarin juga lawan Vietnam masih kalah 2-1 ya. Tapi sudah bagus lah kalau 2-1. Biasanya 7-0, 8-0. 2-1 nih. 2-1. Oke. Kebanyakan Bang. Nah ini beneran dari pertanyaan saya juga nih Bang. Ini kita kalau mau bicara naturalisasi dan terus tadi kita bicara secara fisik genetik ya misalnya ya. Pemain-pemain yang secara genetiknya itu terbaik di antara riset sport science tadi itu yang misalnya ini udah yang nggak perlu diapa-apain, nggak perlu diolah secara fisik, dia yang terbaik lah kira-kira begitu. Misalnya secara fisiknya orang-orang Papua gitu kan, tinggal dikasih asupan sedikit atau dilatih apa sedikit. Ada nggak dibahas di situ Bang? Nah, nggak bisa itu semua harus dilatih. Oke. Meskipun Papua lebih kuat secara fisik, tapi dalam semua latihan dia harus ikut. Oke. Karena beberapa gerakan peningkatan yang biasa mereka nggak lakukan di sana kan gitu. Ya, jadi kalau dalam satu latihan klub atau kesatuan itu semua ikut sama. Nah, jadi semuanya harus ikut arahan pelatih. Karena memang peningkatan fisik kita tuh yang terpenting. Kenapa? Bagaimana kita mau main bagus 2 kali 45 menit, fisiknya kedodoran. Dulu kan biasa begitu. 45 menit pertama bagus. Menjelang babak kedua, menit 60 babak belur dihajar. Udah nggak bisa ada tenaga. Ya, gitu peningkatan fisik salah satu yang menjadi perhatian kita dan Sinteyong ya, di antara dua yang lainnya. Yang pertama adalah mental. Mental pemain tuh harus baja,
harus tidak kenal menyerah, mental harus menang, ya, mental berani berkorban lah, beradu lah. Oh, gitu. jadi secara psikologisnya dibina juga, ada pembinaannya juga, Oh Bang? iya, ya. Kedua adalah disiplin. Nggak ada lagi dulu telat 2 hari datang mau TC, kemudian kita mesti bisa panggil. Training Sekarang mau latihan bareng-bareng seperti timnas, dipanggil salah satu pemain dulu kan ada tuh telat 2 hari alasannya ngurus KTP lah segala macam. Sekarang dicoret sama Sinteyong. Oke. Sedangkan 2 hari 2 jam pun nggak bisa masuk karena itu memang bagus untuk menimbulkan satu kesatuan yang disiplin dalam satu klub itu gitu. Oke. Jadi luar biasa sekarang. Baru teknik strategi berikutnya ya. Iya, iya. 3 hal itu penting, saya pikir bagus lah ya dilakukan. Iya, iya. Makanya sekarang kelihatan kan sudah Iya, mulai iya, peningkatannya. mulai ada peningkatan Meskipun kita tahu kita belum juara, tapi kita kan baru bergulir juga belum ada setahun bolanya. Agustus tahun kemarin, sekarang baru bulan Juli kan. Karena kita kena COVID, badai COVID setahun 8 bulan. Udah bagus bisa kayak gini, ya. Sudah bagus timnas kita kemarin bisa lolos Piala Asia, ya. Ya sudah bagus bisa dapat perunggu menurut saya. Yang lain kan tetap jalan tuh seperti Vietnam, Thailand. Nggak berhenti, kita berhenti. Tapi ya kita tidak menyalahkan pemerintah. Karena kita punya aturan sendiri, punya kebijakan sendiri pemerintah kita. Mereka jalan tuh semua Vietnam tuh kompetisinya. Karena kompetisi penting bergulir. Semua timnas itu berasal dari klub kompetisi. Ya. Bagaimana kalau kompetisi nggak jalan, timnas pun akan tidak jalan juga gitu. Ya, gitu. ya. Kalau bicara naturalisasi tadi, Bang, gimana sih sebenarnya konsep naturalisasi di Indonesia itu? Ada yang bilang terkesan mudah naturalisasi ya. Dan tapi akhirnya nggak kepake juga di pemain nasional misalnya gitu, Bang. Gimana gambaran ketum PSSI? Setelah saya ini naturalisasi itu harus diminta oleh PSSI untuk kepentingan timnas. Jadi nggak ada lagi klub nanti yang meminta. Dulu mungkin saya nggak tahu lah ngambil sampai sini kan tidak maksimal. Kalau sekarang kan sekarang ketat sekali. Kita ada komitmen dengan pemerintah. Naturalisasi hanya bisa diajukan oleh tim nas PSSI atau timnas kita yang dimintakan oleh PSSI atas dasar rekomendasi pelatih. Kalau dulu klub bisa minta loh main di sini pemain dari luar, kemudian dari itu dinegosiasikan. Belum tentu itu bagus juga gitu. Nah, itu yang menjadi masalah dulu. Itu sekarang sampai orang naturalisasi melulu, belum tentu beda naturalisasinya. Ya. Oke. Jadi terkontrol dan terpusat gitu ya berarti ya. Kontrol. Nggak kalau yang dulu bisa semua klub minta naturalisasi. Ya, sekarang nggak. Sekarang jadi dan pemain itu kan kita harapkan tetap kembali ke klubnya di luar. Tapi kalau nanti ada klub kita mau bayar mahal, mungkin bisa pindah ke sini kan. Profesional. Iya benar. Kayak kayak artis lah sebenarnya kan. Ya Jordi kan sudah pindah ya sekarang ya ke mana, ke Johor. Ya boleh aja dia pindah karena mungkin bayaran lebih besar kan daripada tim yang di Inggris kan gitu. Iya. Tapi jadi, bukan berarti dia pindah itu jadi jelek, enggak. Dia tetap exercise. Waktu dia kemarin ke sini latihan tuh, wah latihannya gila. Nggak pernah lepas tuh 1 hari 3 jam. Oke. Ya. Nah, kalau naturalisasi nanti akhirnya ditarik ke PSSI, berarti nanti klub-klub itu kalau mau ngambil ya dari pusat begitu sekarang. Dari pusat berarti kan? Iya. Oke, gue belanja pemain di sini ya. Jadi kayak gitu nggak bisa karena seperti pemain asing nggak main di klub, ya harus seizin kita nanti kalau mau naturalisasi gitu. Jadi nanti dilihat dulu pantas nggak dia ngapain kan itu. Sekarang kan dulu kan enggak, sekarang begitu. Seandainya misalnya gini, PSSI sudah ngambil alih naturalisasi, terus misalnya kita Persib gitu kan mau minta, berarti mintanya ke PSSI? Oh iya, enggak, itu kan profesional. Tanya pemainnya mau main di Persib nggak? Gua nggak mau karena gua lebih mahal di sana. Kalau Persib mau mahal, pindah dia pasti. Oh gitu. Ya. Tapi tetap harus lewat kita. Federasi intinya ya. Ya. Ya nanti surat-suratnya lah ya. Tapi yang jelas kalau hubungan antara personel pemain dengan klub yang akan mengambil itu mereka biasa berhubungan langsung. Lu mau nggak main di gua kan gitu, di Bandung atau di Surabaya ini sekian, dia kan tergantung dia, nggak mau di Surabaya apa gitu bisa aja, mau di Bandung apa, itu kalau dia sepakat bisa jadi baru kita izinkan. Iya. Tetap izin dari PSSI ya? Iya. Oke. Nah Bang, kalau bicara pemain bola Bang ya, ini ada ideologi kayak misalnya gini, banyak orang-orang tua dulu yang akhirnya udah lu jangan pada jadi atlet deh, masa depannya nggak jelas, misalnya gitu Bang ya. Kesejahteraannya juga nggak jelas. Gimana tanggapan Abang itu? Ya mungkin dulu kan bisa saja terjadi demikian kan, karena memang mungkin tidak ada harapan yang pasti dalam dunia atlet kita lah gitu. Mungkin ya. Tapi kalau sepak bola sekarang nih sudah luar biasa, gajinya besar-besar. Ya.
luar biasa itu. Nanti gue bisa jadi pelatih kan dia gitu. Sekarang besar. Gaji terbesar pemain bola nih di Indonesia Besar berapa sih? kita tuh. Evan Dimas tuh berapa ya? Cukup besar lah setahun tuh. Evan Dimas Indonesia tuh. Ada yang 7 miliar tuh ya. 7 miliar setahun? Ya ada. Ya kan Pemain gede. kita? Gede kan gitu. Bukan naturalisasi ya, pemain Naturalisasi ada. orang Indonesia? Ya, kalau naturalisasi atau pemain asing lebih mahal lagi, ada yang di klub-klub itu. Berapa 5 tuh berapa? Pokoknya sekitar gitulah, miliaran lah itu. Miliaran Iya. setahun? Jadi kalau sebulan 500 kan berarti setahun 6 miliar ya. Oke. Ya kalau sebulan 300 setahun ya hampir 4 miliar kan gitu. Ya, Oke. kurang Itu lebih. baru dari gaji klub ya? Ya. Belum sponsor, belum nanti Dia kalau apa? dia nanti ada nge-hire lagi iklan ya dapat Iklan lagi dia. gitu ya. Makin terkenal kan makin seneng kan? Iya. Jadi menjanjikan nih jadi atlet. Iyalah, buktinya banyak pemain. Sekarang orang-orang orang-orang yang punya pun banyak anaknya bermain sepak bola. Karena memang menjanjikan, kemudian jadi terkenal. Dengan terkenal sepak bola ada di hire orang lain dan gitu lain sebagainya gitu. Bisa jadi profesi yang Mau profesi kalau bola itu Iya, profesional sekarang. ntar dia udah pensiun secara fisik, akhirnya dia bisa jadi pelatih Jadi gitu pelatih, ya? Atau menjadi manajer. Atau bahkan punya klub sekalian. Bisa punya klub, udah ngerti punya klub sekalian kan. Makanya kayak Raffi, Prilly itu ngambil Ya, klub akhirnya klub, dibuat ya. jadi sebuah entitas bisnis. Iya, gitu kan? bisnis itu. Iya, Semua iya, bisnis. Ya. Ada begitu ya. Jadi menarik ya Bang bola Menarik itu. sepak bola ini. Nah kalau Bang Iwan Bule sendiri nggak pengen misalnya bikin satu klub sendiri gitu bikin satu klub sendiri yang gue pengen juga masa Raffi doang, masa Prilly doang punya gitu kan? Enggak lah, kita Mumpung jadi ketum PSSI kan. pengurus aja lah. Tapi gitu Bang, dari selama Bang Iwan pegang PSSI ini ya, kalau untuk di federasi sendiri atau di pengurus sendiri, biasanya kendalanya apa Bang? Ada nggak bicara politiknya atau maksudnya tekanan politiknya atau gimana ya? Ya alhamdulillah saya nggak ada ya. Nggak ada ya? Nggak ada. Emang kalau jenderal ngomong susah juga nih. Bukan. Jadi nggak ada kendala memang ya? Rasa itu ya. Orang males juga udah ada Pak. Kendala tuh kalau kemarin COVID kita nggak main itu kendala. Gitu ya? Karena kan ekosistemnya berhenti. Nggak main COVID, ya itu kan memang pemerintah kebijakan ya kemanusiaan lebih dikedepankan. Artinya berhenti, pelatih nggak melatih, wasit nggak main, pemain nggak ada. Jadi sengsara mereka, ekosistem berhenti. Karena di lembaga penelitian ekonomi UI itu 1 tahun berhenti sepak bola 4 triliun orang tidak berputar uang di situ. Oh ya? Udah dikaji. 4 triliun duit nggak muter? Tidak putar. Ini kan luar biasa loh. Muter ini 306 pertandingan, 1 kali putaran liga tuh bayangin aja. Hotelnya, makannya, pesawatnya, kendaraannya, jersey-nya. UMKM-nya? Wah iya tuh, luar biasa. Makanya luar biasa bola tuh. 4 triliun? 4 triliun. Itu ada kajiannya dan sudah kita diskusikan sama kita. Itu minimal itu. Ya hitung aja gitu kan berapa perputaran kayak sekarang liga tuh 306 pertandingan. Pindah kan duit. Nah, untung di Indonesia semua muternya kan duitnya. Iya, jadi benar, masuk ke kita. Hotel duit, makan duit. Cetak kaos segala macam bayar duit kan. Semuanya semua muter gitu. Iya, Ya, memang harus jalan gitu ya. Iya, Yang iya. paling pusing kalau nggak boleh jalan itu. Mau ngapain gitu Ya, ya? bukan kesian. Kesian ya? Kesian pelaku sepak bola, stakeholder sepak bola ya. Pelatih dulu nggak ada duit. Iya. Wasit nggak ada uang, mau makan dia kan ada yang menggantungkan hidupnya kepada profesi itu kan gitu. Pemain juga sama. Kalau main sekarang wah tinggi dia tuh pendapatannya gitu. Oke, kalau pelatih di Indonesia ini Bang, yang paling kaya siapa? Maksudnya yang gajinya paling gede siapa sih Bang? Atau kalau misalnya belum bisa sebutin nama misalnya, angkanya berapa sih paling gede gaji Kita pelatih itu? nggak nanya sampai ke sana ya. Nggak tahu. Nggak lah. Oke, nggak enak kali. Dan klub lah. Tapi menjanjikan juga jadi pelatih itu. Oh pasti. Lebih enak jadi pelatih atau pemain? Duit nih, bicara duit. Ini bicara kesejahteraan nih kan. Buat ibu-ibu yang pengen tumbuhin anaknya ke bola. Tergantung waktu pemainnya sebagai apa, pelatih sebagai apa ya. Oke. Pak Indra Sapri kan timnas juga. Oke. Tapi sekarang mungkin karena sudah tua ya, jadi sekarang direktur teknik ya bisa jadi mungkin enak pemain atau enak direktur teknik kan. Nggak capek tapi dapat duit kan. Iya. Pak Husseini dulu juga pemain juga kan gitu. Oke. Bima Sakti kan pemain juga sekarang jadi melatih kan. Iya. Jadi mungkin tanyakan ke dia aja. Iya. Agak gak enak nih federasi bicara begitu ya. Jadi kalau begitu Bang, ini PSSI ini syarat dengan kekuatan apa bisa bicara kekuatan ya? Massa yang banyak gitu kalau bicara pertandingan sepak bola ya. Seperti tadi Abang bilang, kalau satu pertandingan itu, 1 tahun itu nggak ada pertandingan bisa 4 triliun duit nggak berputar itu ya.
Dan ini memang juga menciptakan apa ya, bicara nasionalisme bangkit di situ jadinya kan. Nasionalisme bangkit. Padahal gara-gara bola doang gitu kan sebenarnya, tapi jadi pemersatu bangsa. Dan kita kemarin tanding lawan Malaysia aja, semua orang yang nggak ngerti bola aja ikut nonton kan gitu. ini kan menarik bola ini ya. Jadi seperti hal yang tadi Abang bilang, pemersatu bangsa. Nah, tapi kendalanya kan pasti ada turunan tuh Bang. Di tiap klub-klub ini ada fans-fans yang fanatik gitu ya. Dan akhirnya ribut lah mereka, kalau ada yang kalah nggak terima, ada yang menang juga begitu misalnya. Gimana solusinya itu biasanya? Ya setiap negara ada peristiwa atau kejadian itu, fans fanatik MU, Liverpool beda-beda tuh. Iya benar, kenceng tuh juga ya. Di kita ada juga rumah klub besar ya, seperti Persib Bandung dengan Vikingnya, Aremania, Boboto Bandung tuh ya. Ya kemudian Persibaya Bonex-nya kan. Kemudian Persija dengan Jack-nya gitu. Jackmania. Ya, saya pikir kita ada direktorat atau divisi khusus yang menangani pembinaan supporter dan fan club. Oh, ada direktorat di bawah PSSI. Saya tadinya tidak ada, saya bentuk itu. Oh. Ya, itu terus mengkomunikasikan dengan supporter-supporter. Kalau kenapa? Betul nggak itu jalan? Kita lihat waktu Piala Menpora tahun lalu, persiapan untuk Liga 1 kan supporter nggak boleh nonton kan, memang mudah gitu menyampaikan itu door to door kita ke seluruh supporter yang kira-kira mempunyai supporter banyak ataupun juga tolong nonton di rumahnya, kita datang itu pas COVID kemarin gitu. Iya, karena tidak boleh ke stadion, masih COVID, takut ada klaster baru, dan ini kalau nanti Anda datang terjadi klaster baru jadi masalah, bola bisa diberhentikan. Ngerti juga toh? Nggak datang juga kan? Nonton di rumah tagarnya, kan? Jangan datang ke stadion tagarnya. Bisa juga ya gitu. Memang harus ada edukasi lagi. Emang harus ada yang ngatur juga gitu ya. Kan alhamdulillah sekarang mudah-mudahan tidak terjadi ya. Udah makin membaik lah gitu ya. Iya, karena kita lakukan itu. Dulu sih kalau tidak ada COVID saya ingin ada jambore supporter gitu. Jambore semua. Kita kumpulkan. Ini keren loh, jambore supporter keren. Kumpul kita. Memang harus terus kan menyampaikan. Iya. Tapi memang seluruh jambore supporter jadi kumpul seluruh Indonesia kan. Supporter. Ada The Jack sama Boboto, tendanya gabungin ya. Ini menarik loh ini, Bang. Menarik. Oke. Ada Saudara Budiman Dalimunte yang membidangin itu. Oh. Jadi salah satu visi misi saya waktu maju, saya membentuk divisi khusus atau development khusus yang membidangi supporter. Jadi dulu kan nggak ada. Jadi khusus semua supporter dia kerja itu aja. Ini ada pemain ini dengan ini, kamu mesti jalan, mesti sampaikan. Ya, kemarin Persib ada kejadian 2 meninggal itu, langsung turun ya. Nanti mungkin ada hukuman gini, tidak boleh. Tolong supporter jangan datang. Akhirnya kan nggak ada yang datang juga. Itu kan bisa marah loh dihukum tanpa supporter tuh. Memang ada kejadian meninggal. Ya, orang bilang cari aja meninggalnya, kenapa supporter nggak boleh ke stadion. Tapi itu bentuk hukuman yang dilakukan oleh federasi maupun permintaan Kapolda Jabar yang dia boleh ada. Itu kan bisa ngamuk dia. Kalau nggak kita sampaikan, ini karena ada kejadian ini, kamu gini, terus datang mereka tuh. Akhirnya sepakat mereka. Malah mereka bilang tadi, habis ini tidak ada supporter datang. Malah koordinator bicara begitu kan. Nah, itu bukan tiba-tiba, kita komunikasi sama mereka. Tapi kalau klub yang dihukum, supporter ini kan ada ikatan ini nggak sih? Ikatan secara struktural resmi? Kalau supporter berdua, klubnya kesian juga. Seperti kalau dalam pertandingan, katakan Persib lawan Persija di Bandung, belum selesai udah keluar flare itu dihukum nanti klubnya itu, didenda. Supporternya sih enggak. Itu. Tapi karena ulah kemarin ada yang meninggal, kan kita bilang yang tidak ada tiket jangan datang ke stadion. Mungkin kan euforia, datang penuh perdesekan, terjadi itu. Akhirnya kan dihukum oleh Komdis, oleh Kapolda tidak boleh ada supporter. Kapolda tidak merekomendasikan izin keramaiannya untuk ada supporter. Ya kan rugi. Benar. Ya. Ruginya ya supporter juga nggak bisa nonton, Persib juga nggak ada nggak ada supporter yang datang ya. Sayang gitu. Ya saya menghimbau. Jadi sekarang yang datang ke stadion adalah yang mempunyai tiket. Karena masih dibatasi 75% dari jumlah penonton ada di stadion. Kecuali PPKM-nya level 1 sesuai dengan ada di daerah tersebut itu mungkin bisa full ya. Ya itu menjadi pembelajaran berharga buat kita. Ya mau nggak mau deh itu. Walaupun memang berkurang kenikmatan kalau nggak nonton pasti kurang. Kalau sepak bola nggak ada penonton, atmosfernya beda. Beda ya. Wah senang justru. Kayak training center aja ngeliatnya jadi jangan diri kalau nggak ada penontonnya kan Bang ya.
Dan jiwanya jadi kayak begitu. Harapan Bang Iwan Bule sendiri nih ya, dari sisi kemajuan sepak bola Indonesia, ada target nggak Bang? Misalnya, lihat nih ya, kalau gua ketum PSSI ini sampai gua habis masa jabatan gue, misalnya, bola Indonesia akan begini, misalnya, targetnya. Tentunya waktu visi misi ada. Oke. Salah satu pembinaan sepak bola ya. Target saya timnas kita harus rankingnya harus bagus. Turun kan sekarang? Oke, 150 ya? 150 dari 179. Ya, Itu target apa namanya? Keinginan yang tidak mudah itu. Pencapaian. Ya bukan saya sih yang tapi kan timnas. Tapi artinya kan bagaimana saya meng-hire pelatih, mengorangkan pemain, memberikan kesejahteraan, itu kan salah satu bentuk saya kepada mereka gitu. Sekarang pemain tuh tidurnya di Fairmont. Iya. Di Sultan. Iya, udah bintang 5 kelas. Ya. Bajunya pun sekarang 11 pasang kita siapkan untuk latihan. Sisanya yang baju untuk pemain main yang resmi itu kan merah sama hijau. Putih strip hijau. Iya. Selalu dua itu. Sisanya yang warna gini itu dipakai latihan. Iya. Ada mereka terpenuhi. Kalau berangkat ke luar negeri itu training, pack-nya lengkap, sepatunya seragam. Opernya baru, seragam. Itu kan kebanggaan buat mereka. Benar. Yang lainnya mudah-mudahan kita bisa mencapai target paling tidak SEA Games. Nanti kita harus juara lah ya. SEA Games ya? Ya kan. SEA Games berapa kapan? lama kita? SEA Games kapan? SEA Games tahun depan ya? Tahun depan itu. Ya. Nanti Piala AFF nanti juga senior saya minta juara. Ya, Oke. Ya, insya Allah lah ya. Kita mau jadi tuan rumah kan Bang? Yang mana? Untuk yang apa? Nanti Piala Asia atau Piala Asia akan membidding tuan rumah. Ya. Lagi kalau bidding. yang pasti tuan rumah adalah Piala Dunia. Oke. 2023 U20 tapi itu. Wah, ini seru ini. Masih ketum PSSI, Bang? Masih. Kita bisa diundang ntar nonton. Kalau bajunya sekalian saya kasih. Siapa? Ini menarik nih. Piala Asia 2023. Ya, Piala Asia sedang dibidding. Oke. Nah, kalau Piala Dunia udah pasti. Siap. Ya. Apa gini, Bang? Apa yang menjadi keinginan yang belum tercapai seorang Iwan Bule? Gue masih belum selesai nih. Gitu, misalnya kayak PR yang di ini ya. Dirasakan. Ada situasi Covid kemarin tahun 8 bulan kita tidak bergulir, itu kan kendala besar. Dalam definisi sepak bola, setahun tidak bergulir, pembinaan satu generasi hilang. Sayang banget ya. Sama juga wasit 3 bulan tidak turun di lapangan, jadi nol kembali ilmunya, kira-kira gitulah. Fisik yang menurun, kecekatannya, instingnya, ya artinya mesti digali lagi gitu. Jadi manasin mesin dari awal lagi berarti? Ya ada. Pertanyaan. Yang belum tercapai, maksudnya? Di antara semua itu kan ada kerjasama pemerintah saya udah lakukan. Kan kerjasama Menpora, sama kementerian, sama polisi, TNI udah oke. Kemudian kompetisi yang baik, benar, bagus, bersih, yang tonton sudah kita lakukan. Dengan masih ada ya evaluasi pasti ada. Ya ada satu dulu cita-cita saya adalah membuat kantor PSSI. Kantor PSSI? Ya, kita belum punya kantor permanen. Bukannya di GBK biasanya? GBK sewa itu. Oke, sewa. Sama satu lagi training, tempat latihan yang permanen. Yang belum kan, memang itu tidak mudah, tapi kita harus usaha terus. Ya. Duit gede tuh Bang? Wah, besar sekali. Itu duit gede tuh. Atau pakai aja kayak yang udah jadi itu stadion-stadion yang gede-gede gitu. Gitu harapannya Bang ya? Nah, kalau harapan pribadinya Bang Iwan Bule, yang kira-kira belum selesai juga misalnya. Ada yang tadi, ataukah mungkin pengabdiannya belum selesai. Ini sebenarnya PSSI ini kan banyak banget urusannya sama masyarakat nih. Kalau udah habis dari sini atau mungkin ada ketertarik dunia politik kan? Biarlah saya di bola dulu ya. Di bola dulu saya ini adalah prajurit atau bayangkara sejati. Apapun tugas yang diperintahkan oleh negara atau rakyat, saya akan laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan itu aja. Apapun. Iya. Kalau sudah buat negara Indonesia, saya akan lakukan itu. Oke. Jadi intinya fisik masih kuat gitu ya? Kalau misalnya ada perintah, mau nggak mau gitu? Ya, kalau menginginkan itu kayak sekarang kan nanti habis nih PSSI, masih ada pertanyaan mau maju lagi nggak? Iya. Saya tidak bicara itu. Kalau pemilik suara, konstituen di dalam PSSI menginginkan saya, silahkan. Kalau nggak apa-apa. Kalau di politik misalnya ada tawaran misalnya untuk menjadi calon apa gitu misalnya kan? Sekarang ngurus bola dulu. Belum terpikirkan itu. Iya. Jangan mancing-mancing lah.
Aduh, ini menarik ya. Kira-kira teman-teman gimana? Tertarik ya kalau misalnya kita dorong beliau, misalnya maju, mana kayak gitu kata. Bang, terima kasih banyak Bang. Semoga ini apa ya? Jadi tambah wawasan kita nih ya mengenai sepak bola. Ya. Kayak gimana sih? Terus, tapi sini dulu Bang. Ada lagi nih Bang. Bang Iwan ini sebenarnya anaknya boleh nggak cerita dikit pribadi Bang? Anak-anaknya ada nggak yang hobi bola juga gitu? Ada nomor 1. Ada Bobby itu. Sekarang pangkatnya kompol. Oh polisi juga? Iya, polisi juga. Iya. Tapi dia 2 aja tim yang dia senang itu. MU dengan Persib. MU Persib. Kalau MU kalah dia ngamuk-ngamuk gitu. Ini mentang-mentang bapaknya orang Bandung nih kan. Kalau Persib mulu, Persib. Nah, karena dia senang bola gitu. Iya. Misalnya Bang yang boleh bukan ketua PSSI. Klub mana yang paling ini nih klub gue? Ya nggak enak ngomong. Orang udah tahu kok. Ya udah. Tapi darahnya tadi udah bersih. Tapi kan waktu saya ketua umum sekarang nggak bisa dong. Nggak boleh. Saya bilang ke Pak Momo, saya sekarang ketua umum, saya tidak bisa memberikan hal spesial ke Persib. Tapi kalau bagus pasti kita kalau bagus pasti menang. Dan saya akan jagain dari hal yang tidak baik mungkin. Tapi mau nggak mau logatnya udah Sunda. Ya iyalah, pasti itu bawaan. Ada bawaan lahir. Jadi kalau klub internasional favoritnya apa? Liverpool ya? Sama Barcelona ya. Barca Liverpool. Oke. Top ya. Oke. Ketum PSSI favoritnya Liverpool. Luar. Lebih senang klub Indonesia ya. Undang ke Indonesia nggak? Kapan tadi undang ke Indonesia ya? Karena favorit beliau Liverpool gitu kan. Bagi para fans Liverpool. Oke, Bang Iwan. Oke. Thank you banget. Semoga ini bermanfaat banget buat teman-teman dan khususnya buat gue pribadi ya, gue jadi tambah masukan wawasan tentang bola lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat olahraga.